Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, ya, saya teringat kembali ya sebelum saya ditabiskan, waktu itu saya menjalani retret, ya, kurang lebih saya mengalami retret selama 30 hari, ya, saya menyepi. Teman-teman saya waktu itu memang ada di Bandung, tetapi saya waktu itu di Papua dan saya harus menjalani retret sendirian, ya. Tetapi ada suatu berkat pada waktu itu, ya, ada suatu banyak hal-hal yang saya temukan di dalam retret ini, ya. Salah satunya adalah ketika saya retret ini, ada hal yang saya kagumi adalah setiap jam 5 pagi ada seorang bapak tua, ya. Seorang bapak tua ini dia menyapu halaman, ya. Satu halaman, satu lapangan ini dia menyapu setiap pagi, ya. Setiap jam 5 pagi saya bangun setengah 5, jam 5 bapak ini sudah menyapu halaman, ya. Saudara-saudara yang terkasih, bapak ini bekerja bukan lagi sebagai kewajiban, ya, tetapi itu adalah suatu panggilan, ya. Bapak ini sudah sepuh, sudah bekerja berpuluh-puluh tahun yang lamanya, tetapi itu adalah akhirnya menjadi suatu panggilan, ya. Kesetiaan kecil itu dihayati, ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam seluruh perjalanan hidup kita, tentu saja kita akan dihadapkan pada banyak kebutuhan, ya. Setidaknya ada 3 kebutuhan yang selalu kita temukan, ya. Yang pertama adalah kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasar ini setiap hari kita butuhkan, ya. Kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum, ya. Itu selalu akan kita temukan. Yang kedua adalah kebutuhan psikologis. Artinya apa? Kita butuh diterima, kita butuh untuk dicintai, kita butuh rasa aman. Dan yang ketiga adalah kita butuh pencarian akan makna di dalam hidup kita, ya. Itu adalah kebutuhan yang levelnya di atas. Kita mencari sesuatu yang berharga di dalam hidup kita. Dan di sisi lain, kondisi lingkungan juga pasti turut berpengaruh di dalam hari-hari biasanya kita, lingkungan sekitar kita, tetangga-tetangga kita, atau orang-orang terdekat kita, itu juga membawa pengaruh, ya. Ketika seandainya satu kebutuhan saja belum terpenuhi, maka bisa menjadi tidak seimbang, ya, atau menjadi tegang manusia ini, ya. Bayangkan saja, ya, sehingga kalau kita merasa lapar, ya, kalau kita merasa lapar, di dalam tubuh kita menjadi tidak stabil, ya. Otak kita menjadi tegang, ya, perut menjadi keroncongan, dan kita mencari makan supaya tubuh menjadi seimbang kembali, ya. Ketika kebutuhan itu terpenuhi, maka tubuh kita akan menjadi stabil kembali, ya. Otak kita akan berjalan kembali dan konsentrasi kita akan pulih kembali. Seorang bayi akan menangis, memberi tanda ia lapar. Seorang pekerja akan mencari warung untuk mencari makan. Ketika sudah kenyang, maka masalahnya akan beres. Tubuh akan stabil kembali. Lalu bagaimana dengan harta duniawi, ya? Seperti kekayaan, uang, atau materi yang lainnya. Hal itu juga menjadi salah satu kebutuhan, ya. Kalau kita tidak punya uang atau apa, pasti kepala juga sakit juga, pusing, ya. Membeli apa-apa susah juga, apalagi hidup di tengah kota. Dan ketika seseorang diberkati dengan rezeki, kekayaan, menggunakannya untuk kebaikan, untuk sesuatu yang lebih besar, itu sungguh baik, ya. Tetapi ketika seseorang terlalu memfokuskan perhatiannya dan dia energinya terfokus untuk mencari hal-hal material, ada bahaya orang menjadi terikat, ya. Terikat, kita terus-menerus pikiran kita pada hal-hal yang material. Manusia menjadi lupa dan tidak pernah merasa puas, ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, di dalam Injil dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi, ya. Kata mamon ini berasal dari bahasa Yunani, mamona, ya. Artinya apa?
harta benda, kekayaan, kesenangan atau kekuasaan, ya. Dan apa maksud dari ayat ini? Sebetulnya uang yang tak halal, ya, uang korupsi, keuntungan karena pengelolaan yang buruk yang disengaja memang untuk sementara bisa menopang hidup, ya. Tetapi ketika orang sudah terbongkar, maka itu tidak menjadi jaminan lagi, ya. Maka berusahalah mencari dan memegang hal-hal yang bisa memberikan rasa aman yang sejati, yaitu Tuhan sendiri, kuasa Tuhan sendiri. Dan hari ini Yesus mengingatkan kita, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Ini adalah pesan pengajaran Yesus hari ini. Kesetiaan dalam hal sederhana akan menuntun orang pada tanggung jawab yang lebih besar, ya. Ketika kita dipercaya hal kecil, maka suatu saat kepercayaan itu akan bertambah menjadi suatu tanggung jawab yang lebih besar. Dan kesetiaan itu adalah sebuah harta yang tak ternilai, ya. Orang pintar banyak, ya, orang hebat banyak, tetapi orang setia belum tentu banyak kalau dihitung. Saudara yang terkasih, wajah cantik akan menua, tubuh yang indah akan berubah, kekayaan akan menyusut, tetapi jiwa yang setia akan selalu menjadi jiwa yang indah. Mari kita periksa hidup kita masing-masing, apakah kita sudah setia kepada Tuhan sendiri yang mencintai kita. Mari kita hening sejenak. Mari kita lanjutkan dengan persembahan.